Oke, welcome back to our online course. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi. And this time we will talk about the structure of English sentence when you are comparing things. Ya. Jadi hari ini kita akan fokus ke dalam structure bagaimana kita mengcompare atau membandingkan sesuatu. Oke, so bagaimana isinya? Let's check it out. Now let's see, in your book, in your ebook you can find this one. Jadi when we want to compare something, kita bisa mengcompare the similarities, bisa mengcompare persamaannya. Terus yang bisa kita pakai apa? Oke, di sini ada dua pola. Pola yang pertama adalah ada benda yang pertama dan the second noun. Tapi pola yang pertama ini we are using to be. Jadi dia menggunakan to be. Nah, pola comparing similarities yang pertama adalah dengan menggunakan to be. Terus kalau dia menggunakan to be, maka paketan pasangan kata-katanya adalah ada yang di sini, yang di dalam kotak ini. Ini jangan menggunakan yang di bawah sini, karena ini adalah to be, itu kata kerja, ini juga kata kerja. Jadi kita fokus ini dulu. The first part adalah kita menggunakan to be. Contohnya adalah magnesium is, boleh dengan mengatakan magnesium is like aluminum. Atau kita boleh mengatakan magnesium is similar to aluminum, atau is comparable to, atau is as important as. Ya. Nah, untuk yang bawah sini, yang di tengah-tengah s-nya ini kita boleh kita ganti dengan kata sifat lain. As expensive as misalnya. Jadi boleh diganti dengan kata sifat lain yang artinya adalah sama. Ya, terus yang di atas ini artinya adalah sama, serupa, mirip, dan sejenisnya. Jadi semua kata ini menunjukkan kesamaan antara yang depan dengan yang belakang. Contoh lain, kalau misalnya kita membandingkan adalah kita ganti di sini dengan horse misalnya. Kuda, horse is like zebra, atau horse is similar to zebra. Horse is comparable to zebra. Horse is as fast as zebra. Nah, ini adalah bentuk pola kalau misalnya kita membandingkan dua hal yang sama. Nanti silakan diisi dengan kata-kata yang sudah kalian pelajari dari vocabulary khusus untuk science. Nah, pola yang kedua selain menggunakan to be adalah kita langsung menggunakan kata kerja di sini. Ini ada verb. Magnesium resembles or parallels aluminum in many ways. Magnesium itu serupa atau sama, sederhananya meaningnya seperti itu, dengan aluminium atau aluminium dalam berbagai macam hal. That's it. Jadi ini adalah pola yang kedua. Jadi kalian boleh menggunakan resembles atau parallels. Ya, remember untuk yang ini kan ada s nih. Ini berlaku kalau misalnya subjeknya tunggal seperti ini. Tapi kalau subjeknya itu jamak, misalnya irons, besi misalnya, besinya pakai s, irons, maka di sininya hilang s-nya. Jadi kalau di sini sudah jamak, atau kalau mau cara gampang mengingatnya, kalau di sininya sudah ada s di nounnya yang sebagai subjeknya itu sudah ada s, maka di belakang tidak perlu lagi ada s. Dua pola ini meaningnya sama, artinya yang depan dengan yang belakang itu sama, serupa, mirip atas jenisnya. Nah, jadi ada dua pola. Pola yang pertama menggunakan to be, pola yang kedua menggunakan verb alias kata kerja. That's it, comparing similarities. Nah, kita akan mengcompare yang the difference. Nah, kalau similarities tadi namanya comparing, maka kalau yang differences namanya adalah contrasting. Ya. Nah, kalau di sini di buku dia langsung menggabungkan antara yang menggunakan to be dengan menggunakan kata kerja, tapi polanya sama. Ini kata kerja langsung, berarti di depannya tidak boleh ada to be. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan iron is the first. Ini the first pakai s karena ini kata kerja dan ininya adalah tunggal tadi. Oke. Jadi pola yang pertama you can use iron is unlike aluminum. Atau yang kedua you boleh mengatakan iron is different from aluminum. Atau you can say iron differs from aluminum. Jadi kalau kalian menggunakan yang ini jangan pakai to be ya. Artinya apa? Besi berbeda dari aluminium. Ini artinya sama semuanya. Entah kalian yang pakai to be yang dua ini ataupun dengan menggunakan yang di bawahnya ini. Ini adalah pola pertama dalam contrasting differences. Pola yang kedua adalah bagian ininya itu bisa dimunculkan di depan. Tapi
Kalau misalnya kalian memunculkan ini di depan, yang unlike, in contrast, compare to, dan in comparison to, maka setelah bendanya kalian akan menggunakan koma. Unlike iron, aluminum is light. Nah, bedanya yang ini dengan yang di atas ini adalah yang di pola di kalimat di bawah sini, dia menggunakan penjelasan apa sih yang membedakan benda yang ini dengan benda yang ini. Ini contohnya. Unlike iron, tidak seperti besi, aluminum is light. Aluminum itu ringan. Artinya ringan adalah aluminum. Dan kalau misalnya ini dia katakan aluminium adalah ringan dan dia katakan berbeda, dia memaksudkan bahwa si besi ini tidak ringan, artinya tidak seringan yang si aluminium. Ya, jadi polanya boleh ininya duluan dengan catatan di sini menggunakan koma. Setelah itu kalian sebutkan bendanya, lalu kalian sebutkan perbedaannya dengan yang di belakang tadi. Ini adalah pola yang kedua. Nah, pola yang ketiga adalah kita menggunakan comparative degree. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi yang namanya comparative degree itu ada yang namanya positif, ini seperti yang di bawah. Lalu ada yang namanya komparatif, seperti yang di sini. Nanti akan saya tambahkan yang superlatif. Artinya adalah yang ini berbeda dari yang ini. Perbedaannya akan kita munculkan langsung. Heavier, iron is heavier. Iron lebih berat daripada aluminium. Iron is less abundant than aluminium. Iron itu jumlahnya tidak lebih banyak. Ini kalau ada less ini tidak lebih banyak dari aluminium. Iron tidak selembut aluminium. That's it. Ini nanti akan kita bahas panjang lebar setelah ini. Ini adalah pola contrasting differences yang selanjutnya. Oke, yang the next one adalah kita akan menggunakan yang seperti ini. Tapi ketika kita membandingkan seperti ini, kita tidak memunculkan benda yang satunya. Tapi kita mengkhususkan kepada benda yang kita sebutkan saja. Jadi kalau yang ini kita sebutkan dua-duanya, ini kita sebutkan dua-duanya, tapi yang satunya diberi penjelasan, ini kita sebutkan dua-duanya, ini hanya kita sebutkan salah satunya saja. Membandingkan yang membedakan dia dari benda-benda lainnya secara umum. Nah, contohnya adalah iron is a, ini boleh kalian pakai relatively, boleh juga menggunakan comparatively. Iron is a relatively soft metal. Iron adalah metal yang cukup lembut, dia bilang seperti itu, dibandingkan dengan yang lain. Nah, bentuknya, jadi kita akan menggunakan noun, kemudian to be, lalu kita akan menggunakan ini namanya noun phrase, lalu kita menggunakan relatively atau comparatively, baru kita sebutkan benda yang kedua. Klasifikasi dari benda yang pertama ini tadi. That's it. Ini adalah bagaimana kita membuat atau menyusun kalimat yang menunjukkan contrasting differences. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau membuat kalimat perbandingan? Ini dia. So, dalam bahasa Inggris ada yang namanya comparison degree. Comparison degree adalah perbandingan benda-benda atau hal-hal atau apapun itu. Ada yang namanya positif. Positif ini nanti akan menggunakan basic adjective. Lalu ada yang namanya komparatif. Komparatif ini artinya salah satu benda itu lebih daripada yang lainnya. Kalau superlatif ini yang terakhir, meaningnya adalah paling. Ya, pokoknya ini paling bla bla bla. Begitu. Now, let's check the detail. Jadi yang positif dulu. Pola kalimatnya adalah benda yang pertama, lalu kita akan menggunakan be atau to be. Lalu ada as, adjective as. As, adjective as. Remember, kalau misalnya kita menggunakan as adjective as, adjektifnya ini tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh bigger misalnya, as bigger as, nggak boleh. Dia harus mengatakan as big as. Dia harus menggunakan kata sifat murni. Baru perbandingan dengan munculkan benda yang keduanya. Contohnya, lion, ini noun 1, be is, as dangerous as adjective as, tiger. Lion is as dangerous as tiger. Artinya apa? Sama berbahayanya. Jadi apapun yang muncul di tengah-tengah S dan S ini, artinya depan dan belakangnya, benda-bendanya itu sifatnya sama. Ini comparative similarity biasanya. Yang kedua contohnya adalah cat is as cute as bunny. Kucing itu sama lucunya atau selucu kelinci. Social science is as fun as natural science. IPS sama menyenangkannya dengan IPA. Ini contohnya. Jadi pola kalimat yang kedua adalah kita akan menggunakan ini. Tinggal nanti kalian ganti depan belakangnya.
Silver misalnya is as beautiful as aluminum atau jenisnya lah, yang pokoknya kalau kalian mau bikin bisa digunakan bisa menggunakan pola yang ini. Ini yang namanya positive degree. Jadi depan belakangnya itu setara. Yang kedua adalah comparative degree. Maksudnya adalah yang depan dan belakangnya itu berbeda. Polanya adalah noun 1 to be sama seperti yang tadi, terus di belakangnya ada noun 2. Yang membedakan adalah kata sifatnya saja. Jadi kata sifatnya itu boleh menggunakan 3 pilihan. Ada adjective plus er. Nah, adjective plus er ini adalah kalau suku katanya itu 1 atau 2 suku kata. Ya. 1 atau 2 suku kata. Misalnya kata big itu kan 1 suku kata, maka kita akan menggunakan bigger. Smart 1 suku kata kan, maka kita akan mengatakan smarter. Lalu kapan pakai more? Ini kalau dia lebih dari 2 suku kata. Atau kata sifatnya menggunakan ing dan ed. Contoh yang lebih dari 2 suku kata adalah beautiful. Jadi kalau beautiful kita tidak mengatakan beautifuler, tapi kita mengatakan more beautiful. Beautiful 3 suku kata lebih dari 2, sehingga kita menggunakan more. That's it. Terus kata sifat yang pakai ing dan ed, boring. Boring, membosankan kan, cuma 2 suku kata tuh, boring. Tapi karena dia menggunakan ing akhirannya, maka dia menggunakan more. More boring. Atau pakai ed, bored. 1 suku kata saja, kita tidak mengatakan border. Karena ing dan ed tadi adalah pengecualian untuk more, sehingga kita mengatakan more bored. Nah, terus yang less ini untuk kata sifat yang kita mengatakan bahwa si noun 1 ini tidak lebih bagus daripada yang ini. Jadi ini adalah kebalikan dari si 2 ini. Sekarang kita lihat contohnya. Iron, strong, ini 1 suku kata. Ini adalah noun 1, to be turun, strong 1 suku kata, makanya kita menggunakan er. Iron is stronger than wood. Ini adalah pola yang kedua. Jangan lupa, saya kelupaan menuliskan ini. Kalau kita menggunakan komparatif, kita akan menggunakan kata than. Ya, tapi remember ini optional yang di belakang ini. Jadi boleh kalimatnya adalah iron is stronger than wood, atau kita boleh mengatakan iron is stronger, titik. Itu juga no problem. Contoh yang kedua yang menggunakan more, expensive, 3 suku kata. Maka kita tidak mengatakan expensiver, tapi kita menggunakan more sebagai ganti er. Sehingga kalimatnya menjadi gold is more expensive than silver. Nah, sekarang untuk yang less ini tadi, contohnya adalah yang nomor 3 ini tadi. A goat is less big than a cow. Kambing itu tidak lebih besar daripada sapi. Artinya ya kebalikannya. Jadi kita menggunakan istilah less ini, less big, tidak lebih besar. Atau sederhananya malah kebalikan dari kata big-nya ini, a goat itu lebih kecil daripada sapi. Jadi kalau kita menggunakan less itu adalah kebalikan dari kata sifatnya, antonimnya. Nah, ini adalah bagian komparatif. Selanjutnya adalah bagian komparatif. Superlatif. Superlatif ini adalah satu level di atas yang komparatif tadi. Kalau komparatif dia membandingkan 2 benda. Kalau yang ini dia membandingkan 1 benda dengan banyak benda yang lainnya. Pola kalimatnya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi ada noun dulu, terus ada to be selalu ini, tapi bedanya kalau superlatif dia akan menggunakan kata the. Remember, jangan pernah tinggalkan kata the, ini adalah pola dari superlatif. Terus setelahnya adalah adjective plus est. Kalau dia 1 atau 2 suku kata, jadi sama dengan yang er tadi. Terus lebih dari 2 suku kata atau yang endingnya ing dan ed, maka dia akan menggunakan most. Smart misalnya, maka akan menjadi smartest. Beautiful, maka akan menjadi most beautiful. Terus yang paling tapi negatif, maka kita akan menggunakan least. Jadi sama persis dengan yang komparatif tadi. Cuman bedanya yang ini artinya paling. Terus boleh dengan menambahkan other nouns, of other nouns. Nah, ini sifatnya juga optional. Nanti kita lihat contohnya. Ini dia. Ini contohnya. Cheetah is the fastest animal of all. Ya, fast atau fast ini adalah kata sifat yang hanya terdiri dari suku kata, maka kita tidak mengatakan most fast, tapi fastest, the fastest. Ya, tergantung nanti mau bilangnya American atau British. Jadi, yang pertama adalah cheetah is the, jangan lupa the-nya, the fastest animal. Jadi kita mengatakan the fastest animal of all. Atau karena saya bilang ini tadi option, kita sebenarnya boleh mengatakan cheetah is the fastest. Titik di sini udah cukup.
Atau option yang kedua adalah cheetah is the fastest animal. Cheetah is the fastest animal. Stop sampai sini. Itu juga boleh. Atau kalau mau lengkapnya lagi, cheetah is the fastest animal of all. Artinya cheetah itu paling cepat di antara binatang-binatang yang lain. Terus contoh yang pakai most, kita lihat contoh yang nomor 2. King cobra's venom is, lagi-lagi jangan lupa the most baru kata sifatnya, the most dangerous venom. King cobra's venom is the most dangerous venom. Boleh tambahkan of all seperti ini? Boleh. Jadi kalimatnya adalah the king cobra's venom is the most dangerous venom of all. Tidak pakai of all juga boleh. Terus venomnya dihapus seperti yang di atas? Boleh. Jadi kalimat option yang ketiga adalah king cobra's venom is the most dangerous. Titik sampai sini. Nah, itu dia. Karena kita hanya fokus kepada racunnya king cobra, inilah yang paling berbahaya. Nah, terus yang pakai list ini contohnya ada yang di nomor 3. This information is the least important of all. Informasi ini adalah yang paling tingkat kepentingannya itu paling rendah. Atau kalau mau dibalik, this information is the least important, maksudnya adalah informasi ini adalah informasi yang paling tidak penting. Itu adalah penggunaan daripada kata list. Okay, that's it. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan how we create a sentence using comparison degree. Nah, sisanya setelah ini silakan practice ya di bagian buku. Ya, di bagian buku kalian punya soalnya dengan judul using a table. Nah, di bawahnya ada 8 soal pilihan ganda. Pilihannya adalah antara A dan B. Silahkan dijawab, kemudian jawabannya nanti silahkan disubmit di Simari. Okay, that's it. Thank you and good luck.